juga bahasa, memang bahasa Perancis, tentu dengan logat aksen Quebec yang berbeda kemudian dengan logat aksen Perancis di negara Perancis. Ya, kebetulan logat yang dibawa ya kelihatannya logat di bagian selatan Perancis yang banyak berimigrasi ke Kanada, terutama di wilayah Quebec yang memang mayoritas berbahasa Perancis. Sehingga di sana plat mobil, motor itu selalu setelah nomor ada tertulis Je me souviens. Ya. Artinya saya ingat masa laluku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, penonton, penyimak, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam yang merupakan integrasi antara ilmu komunikasi umum atau biasa juga disebut ilmu komunikasi sekuler atau komunikasi antar insani, ya, dengan ilmu dakwah yang berasal dari Al-Quran, dari hadis dan pandangan ulama-ulama otoritatif. Nah, ini coba kita kombinasikan dan integrasikan dua hal ini. Jadi ada yang merupakan teori dasar tentang konsep-konsep komunikasi umum, kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran atau pandangan ulama dan hadis itu melihatnya. Beberapa episode yang lalu kita sudah coba membahas berbagai hal juga, termasuk Pancasila dan sila-silanya. Untuk kali ini kita berbicara tentang komunikasi antar agama dan budaya yang kita katakan ada 20 konsep penting yang lalu kita sudah bahas sekitar 7 topik komunikasi antar budaya. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang satu pasang konsep lagi, kemudian nanti dilihat bagaimana Islam melihatnya, yaitu konsep yang disebut dengan Je me souviens, ya. Ini bahasa Perancis yang juga pernah diperkenalkan oleh Profesor René Jean Rabo, bahwa ada sekelompok golongan bangsa atau etnis yang memperjuangkan tentang pentingnya mengingat masa lalu. Je me souviens itu artinya saya ingat, ya, hal-hal yang penting yang berpengaruh di waktu-waktu yang lalu dan tetap harus dihidupkan. Jadi umpamanya kehidupan beragama di masa yang lalu yang dianggap pernah jaya, itu yang akan dihidupkan lagi seperti itu. Umpamanya dunia Kristiani mengingat bahwa pernah ada kejayaan pemerintahan Kristiani dari masa ke masa, dan itu dicoba lagi diangkat. Apakah pendekatan Katolik umpamanya atau Protestan. Nah, itu selalu diingat kejayaan-kejayaan yang pernah itu dicapai.
Begitu juga agama Buddha umpamanya pernah ada kejayaan di masa pemerintahan di awal-awal di India dan juga di Cina, pernah juga di belahan Mongolia, Tibet, dan banyak lagi seperti di Burma, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja. Ini wilayah-wilayah Buddha yang sering juga itu diingat ya, agar dipertahankan sampai hari ini dan juga diteruskan ke masa-masa yang akan datang. Hindu juga seperti itu ya, ingin supaya yang pernah dicapai oleh India dan juga perlu disebarkan lagi agama-agama Hindu ke luar India ya, sekalipun dikenal juga bahwa agama Hindu itu bukan agama misionari, beda dengan agama Kristen dan Islam dan juga agama Buddha yang memang ingin supaya disebarkan ke berbagai tempat ya. Tetapi untuk golongan tertentu di India umpamanya ada gerakan yang ingin supaya Hinduisme itu tetap hidup ya. Begitu juga agama Yahudi umpamanya, bahkan berusaha membangun satu negara, yaitu negara Israel ya. Kemudian meminta orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana agar kembali ke wilayah Israel dan diberikan fasilitas, diberikan tempat, lokasi ya, sehingga bisa memperkuat tadi kerajaan atau kekuasaan yang sifatnya mempersatukan orang-orang Yahudi. Bahkan kemudian ini juga diteruskan lagi kepada Yahudi-Yahudi yang ada di luar Israel, yang mungkin masih banyak di Amerika, di Eropa, bahkan juga ada di Ethiopia. Ini semangat Je me souviens tadi, semangat mengingat masa lalu, itu sangat penting ya untuk membangun kekerabatan komunitas, kekerabatan antara mereka, bahkan bisa berwujud negara umpamanya atau kerajaan, karena begitu solidnya doktrin Je me souviens tadi. Artinya saya ingat masa laluku, saya ingat apa yang sudah terjadi di zaman yang telah lalu itu. Dan agama Islam juga sangat kuat prinsip mengingat sejarah, mengingat masa lalu, bagaimana kesuksesan Nabi Muhammad SAW itu membangun peradaban Islam ya. Kita tahu dibangun dengan susah payah dari Mekah kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, lalu diteruskan oleh sahabat-sahabat yang biasa dikenal dengan Abu Hanifah Ar-Rasyidun ya. Ini dianggap prototipe pemerintahan yang harus selalu diingat ya, dan dihidupkan hari ini, sehingga mungkin sekarang ada istilah khilafah ya, istilah negara berdasarkan salafus saleh ya, berdasarkan syariat. Ini juga selalu diperjuangkan, didengung-dengungkan, sehingga bisa menyebar dan bisa menjadi sistem kerajaan, sistem pemerintahan yang dikenal dengan tadi kekhalifahan atau sistem khilafah. Ini memang model-model Je me souviens ini ada di semua agama, ada di semua kelompok, semua bangsa ya. Tergantung nanti kelompok mana yang akan menghidupkan ya kejayaan masa lalu ya, sehingga bisa menjadi perekat ya, bisa menjadi alat penguat solidaritas antara mereka, dan ujungnya ya memang bisa berkaitan juga dengan nasionalisme
Nah, ini sebetulnya Zaman Suvia ini memang asal muasalnya itu di pemerintahan provinsi Quebec ya di Kanada, yang mencoba membangun kekerabatan dan juga nasionalisme berdasarkan cerita kejayaan masa lalu orang-orang Quebec yang berasal dari Perancis yang pada abad ke-16 yang kemudian ingin membangun negara Quebec berpisah dari Kanada umpamanya. Dan dia ingat bahwa ya mereka Katolik ya, yang pernah dulu membawa orang-orang Perancis ke Kanada. Jadi seharusnya itu yang menjadi pegangan kenegaraan ya. Begitu juga bahasa, memang bahasa Perancis tentu dengan logat aksen Quebec yang berbeda kemudian dengan logat aksen Perancis di negara Perancis. Ya kebetulan logat yang dibawa ya kelihatannya itu logat di bagian selatan Perancis yang banyak dulu berimigrasi ke Kanada, terutama di wilayah Quebec yang memang mayoritas berbahasa Perancis. Nah, sehingga di sana plat mobil, motor itu selalu setelah nomor ada tertulis Zaman Suvia. Ya. Nah, artinya ya, saya ingat masa laluku. Ya. Nah, ini memang banyak diadopsi oleh kelompok tertentu, bangsa tertentu model Zaman Suvia ini. Nah, lalu kemudian ada lawan daripada Zaman Suvia yaitu déracinement. Ini juga bahasa Perancis, artinya ya tercerabut dari akar-akarnya. Artinya apa? Ya ini kita bukan mengingat masa lalu, ya bukan melihat kejayaan, ya budaya, kultur, kerajaan masa lalu, ya atau solidaritas bahasa, ya atau suku. Tetapi yang utama di sini bagaimana kita hari ini dan ke depan itu membangun kebersamaan, ya, membangun saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ya kita sama-sama ya melupakan masa lalu, tapi kita memperhatikan masa kini dan masa depan. Nah, biasanya mereka secara organisatoris mereka kaji bahwa bangsa kita ini seharusnya konstitusinya seperti ini dan kita harus bahu-membahu, ya, hand in hand untuk bisa mewujudkan bangsa yang besar, bangsa yang maju tanpa ada kaitan dengan masa lalu. Pokoknya ya generasi yang hidup itulah yang harus menghidupkan ya generasinya sendiri, menciptakan budayanya sendiri, kulturnya sendiri, ya peradabannya sendiri yang diharapkan bisa sama-sama sama rata, sama rasa. Tidak ada yang dominan, ya sama-sama membayar pajak, sama-sama mempunyai kesempatan dan peluang untuk bekerja untuk dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya dan bangsanya. Ya. Jadi tidak ada istilahnya itu anak emas suku tertentu yang dianggap dominan, semuanya itu sama di depan hukum yang mereka sepakati sendiri, dan hukumnya juga ya bukan hukum yang berkaitan dengan masa lalu, ya, tapi hukum yang diproduksi oleh bangsanya sendiri, generasinya sendiri, sehingga siapa yang ingkar dari hukum tersebut ya tentu dianggap melanggar dan harus juga diadili dan dihukum ya sesuai dengan pelanggarannya. Ya, jadi tidak ada istilahnya itu orang yang mendapatkan privilege, ya keistimewaan
semua sama posisinya di depan hukum. Nah sekarang ini kalau kita lihat bagaimana Islamic communication itu melihatnya, ya sebetulnya ada yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun ya, itu pada abad ke-14, 15 ya, awal 15, meninggal itu 1406, itu di Afrika Utara. Ibnu Khaldun yang memperkenalkan konsep yang disebut dengan Hadorah ya, itu dari Badawa menjadi Hadorah ya, Badui kemudian menjadi peradaban. Jadi kuncinya adalah bagaimana agar bangsa yang sudah berjuang sama-sama itu, sesama anak bangsa, bisa membangun peradaban bersama-sama yang disebut dengan Al-Hadorah itu, sehingga anak bangsa yaitu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing ya, dan tentu berdasarkan kepada keimanan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Rasulullah, Nabi, dan juga kitab-kitab, itu tetap menjadi acuan yang maknanya harus kontekstual ya, maknanya harus sesuai dengan perkembangan masa kini, dan Hadorah bisa dibangun itu berdasarkan keyakinan yang ada, tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan pada saat itu. Jadi boleh dikata Hadorah ini mencoba mempertemukan tadi model Je me souviens dengan model déracinement ya, uprooting ya, tercerabut dari akar-akarnya. Jadi Islam ya sebetulnya menghargai juga prestasi masa lalu ya, tapi seharusnya menjadi refleksi untuk kini dan akan datang. Kita bisa belajar dalam apa yang dicapai oleh bangsa-bangsa sebelumnya, tapi harus dikontekstualisasikan untuk hari ini dan ke depan ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu ya 2/3 isinya tentang sejarah ya, dan banyak juga sejarah yang diulang-ulang. Pokoknya bagaimana Musa ya, bagaimana Isa, Ibrahim, ceritanya itu ya ada beberapa ayat yang berbeda ya, tetapi ya harapannya agar itu menjadi contoh ya kesuksesan masa lalu, tapi tetap juga mengharapkan ada bentukan kekinian ya masa sekarang ini, sehingga Al-Hadorah ya sebetulnya juga satu sisi ya, tetap menghargai prestasi masa kini ya, teknologi bisa dipelajari, kembangkan agar bisa mencapai peradaban masa yang akan datang ya, seperti yang pernah dicapai di masa lalu, tapi jangan kemudian terkesima dengan capaian-capaian masa lalu, selalu the golden age of Islam, tapi kemudian sekarang ini malah tertidur. Ini kelihatannya umat Islam ini masih tertidur, masih banyak berselimut. Makanya sebetulnya ayat yang kedua turun itu ya bunyinya ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum ya fa'anzir, bangkitlah kemudian beringat. Nah begitu juga ayat yang ketiga turun ya al-muzammil juga itu berselimut, artinya bangkitlah dari selimutmu, bangkitlah dari suasana tidur lelapmu gitu. Nah kemudian bangunlah peradaban ya, peradaban yang tadi memperhatikan anak bangsa sesuai dengan perkembangan zaman, dan tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis dengan makna yang kontekstual, makna yang sesuai dengan perkembangan semasa. Jadi pemaknaannya harus selalu memang
didiskusikan, disesuaikan dengan kondisi yang memang mengharuskan kita untuk menjadikan pedoman ya, karena ya prinsipnya itu wasyiran wa nadhiran ya, wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira ya. Jadi ada sifatnya wasyiran, memberi hiburan, kemudian ada juga semacam aturan-aturan yang bisa menjadikan peringatan ya, kemudian mengajak, tentunya selalu mengajak kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala, biiznihi, dengan tentu mengharapkan izinnya dan dengan harapan menciptakan peradaban yang mencerahkan, yang gemerlapah. Nah, itu munira ya, memberi cahaya, pantulan cahaya yang luar biasa ya, kepada dunia ya, dunia Islam khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. Nah, inilah kemudian yang menariknya, dunia Islam sekarang ini ditantang ya, agar bisa mengembangkan prinsip al-hadarah ini, prinsip membangun peradaban yang kontekstual ya, berdasarkan dari prinsip Al-Quran dan Hadis, dan tentu pandangan para ulama-ulama otoritatif, contohnya umpamanya tadi Ibnu Khaldun ya. Demikian kawan-kawan ya, semua yang sempat menonton acara ini, kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.